UID Daljar tahun 2020 dari kelas 15 dengan NIM 2011181284. Hari ini saya akan melaksanakan yaitu praktek pembelajaran untuk UKIM pada tanggal 7 Desember tahun 2020. Om Swastiastu. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran kita masuk kepada materi, ada baiknya kita mengawali dengan doa. Ya, Bapak minta salah satu dari peserta didik untuk memimpin doa untuk kita. Dipersilakan, siapa saja silakan. Semua, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Om Kawijalang Astu Namo Sidang, Om Saraswati Namo Studiang, Waradaya Kamarupini, Sidir Astu Karaksami, Sidir Bawatun Sadang. Ya, untuk Priscila sudah memimpin kita untuk berdoa, bagus sekali. Baik, selanjutnya kita masuk ke meningkatkan konsentrasi kita ya. Kita sama-sama sebelum lanjut ke materi, kita sama-sama melakukan meditasi pengaturan nafas ya, karena yang kita mulai 1, 2, 3. Oke, selesai. Kita absen dulu ya. Anjeli Pertiwi hadir. Jordi Setiawan hadir Pak. Emilia Jeffrey Rintan Nabila Nur Hayati Ciwi Napa Puspita Sari Natalia Kristinawati Sesi Setia Rantika Siska Kartika Putri Tri Kamalasari Wulan Elisia Krisda Jayanti. Baik, hadir semua ya? Baik, luar biasa sekali ya. Baik, berarti hari ini Anda hadir semua ya, siswa-siswi sekalian? Baik, terima kasih. Selanjutnya, pada minggu yang lalu kita telah mempelajari materi tentang yaknya dalam Mahabharata ya. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang Muksa. Jadi ada korelasi atau hubungan antara kedua materi tersebut. Kalau yaknya dalam Mahabharata, bagaimana kita sebagai umat Hindu ya dapat menjalankan hidup kita dengan lebih baik, dengan mengamalkan hidup, dengan beriaknya dan lain sebagainya, sehingga kita menjadi manusia yang baik. Dan tentu nanti kalau kita sudah menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang suputra, kita pun akan menjalankan hidup dengan lebih baik itu. Dan sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita mengetahui dulu ya yang menjadi tujuan daripada pembelajaran kita untuk materi Moksa ini, yaitu setelah proses pembelajaran berakhir melalui pembelajaran discover learning, siswa dapat meyakini ajaran Moksa sebagai tujuan akhir menurut agama Hindu. Kemudian selanjutnya menerima ajaran Moksa sebagai tujuan akhir menurut agama Hindu dengan cara menumbuhkan sikap selalu berperilaku bakti ya. Kemudian menunjukkan sikap disiplin berdoa dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh tadi ketika kita mengamalkan proses pembelajaran dilakukan doa dan seterusnya ya. Kemudian menunjukkan perilaku peduli dan bertanggung jawab dalam mengamalkan Moksa ya, sebagai tujuan akhir menurut agama Hindu. Menjelaskan 4 jalan menuju Moksa. Nah, jadi Moksa tidak dicapai begitu saja, tetapi melalui proses dan perjuangan dalam hidup kita ya. Nanti kita jelaskan. Kemudian berikutnya menjelaskan ajaran Catur Marga sebagai jalan menuju Moksa. Berikutnya menjelaskan contoh-contoh orang yang dipandang mampu mencapai Moksa. Kemudian menyajikan ke depan ya, kelas tentang ajaran Moksa dalam agama Hindu. Nanti kita akan bentuk kelompok-kelompok ya, kita buat menjadi 5 kelompok. Anda diskusikan tentang materi Moksa ini dan nanti akan dipresentasi oleh Anda di depan ya, masing-masing kelompok. Baik, materi hari ini adalah materi tentang Moksa ya. Sebelum kita lebih jauh masuk ke materi tersebut, Bapak pengen tahu dulu ya,
Dari Anda ada nggak yang sudah mengetahui atau pernah membaca apa itu moksa? Ya silakan Kristina. Moksa itu kesempurnaan. Kesempurnaan ya. Oke, luar biasa. Siapa lagi? Ya silakan itu Di. Saya pernah membaca Pak. Ya. Yang saya tahu moksa itu adalah kelepasan atau kebebasan dari ikatan duniawi Pak. Oke, kelepasan atau kebebasan dari ikatan duniawi. Bagus sekali. Ada lagi pendapat lain? Oke, kita akan membicarakan tentang tingkatan moksa. Nah, tingkatan moksa ini yang pertama disebut dengan jiwa mukti. Ya, disebut dengan jiwa mukti. Jiwa mukti adalah tingkatan moksa atau kebahagiaan atau kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang semasa hidupnya, di mana atmanya tidak lagi terpengaruh oleh gejolak objek indria dan maya, pengaruh duniawi. Kemudian jiwa mukti itu disamakan atau disamakan atau dipersepsikan dalam bahasa lain juga disebut dengan samepia dan sarupia. Para yogi atau maharishi dapat melepaskan unsur-unsur maya saat melakukan yoga samadhi. Contohnya para maharishi kita yang kita ketahui ada Saptarsi ya, itu kita anggap sebagai orang suci sebagai penerima wahyu daripada Weda yang diwajibkan oleh Tuhan. Atau sadar maya, kedudukan Atman adalah pancaran dari kemahakuasaan Tuhan seperti halnya Sri Rama dan Sri Krishna. Jadi dalam pemahaman kita ya, orang atau contoh orang yang dapat mencapai moksa adalah manifestasi ya, atau perwujudan Tuhan ataupun penjelmaan Tuhan ya, dalam dunia ini yang berupa contohnya ya awatara dari Rama gitu ya, kemudian Sri Krishna. Bagaimana tingkatan moksa yang pertama? Selanjutnya kita akan menjelaskan atau menguraikan tentang tingkatan moksa yang kedua, yaitu Wideha Mukti. Kalau Wideha Mukti berarti tingkatan kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang semasa hidupnya, ya, di mana atmanya telah meninggalkan badan kasar, tetapi roh yang bersangkutan masih kena pengaruh maya yang tipis. Tingkatan atma dalam posisi ini disetarakan dengan Brahman, namun belum dapat menyatu dengannya. Ya. Wideha Mukti dapat disamakan dengan istilah salokya, ya, yaitu suatu kebebasan yang dapat dicapai oleh Atman, di mana Atman itu sendiri telah berada dalam keadaan posisi dan kesadaran yang sama dengan Tuhan. Tingkatan moksa yang ketiga yang disebut dengan Purna Mukti. Nah, kalau untuk tingkatan Purna Mukti adalah tingkat kebebasan yang paling sempurna. Ya, pada tingkatan ini posisi Atman telah menyatu dengan Brahman. Purna Mukti juga diistilahkan dengan sebutan Sayugya, yaitu tingkat kebebasan yang tertinggi di mana Atman telah dapat bersatu dengan Brahman atau Ida Sang Yang Widiwasa, atau Raning Mata Langit atau Tuhan yang Maha Esa. Itulah tingkatan-tingkatan moksa. Bagaimana? Apakah sudah jelas apa yang Bapak sampaikan? Bisa dipahami ya? Baik, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Jalan menuju moksa. Jadi ketika kita mencapai moksa tidak begitu didapatkan dengan cuma-cuma. Semuanya butuh usaha ya. Semuanya butuh pengendalian diri sehingga kita bisa mencapai yang namanya moksa. Dalam perjalanan agama Hindu ya terdapat berbagai macam jalan yang dapat dilalui untuk mencapai kesempurnaan atau moksa, yaitu Catur Marga Yoga adalah 4 jalan atau cara umat Hindu untuk menuju Sang Yang Widi atau disebut dengan Brahman. Ya. Yang pertama disebut dengan Bhakti Marga. Kalau Bhakti Marga, proses atau cara mempersatukan Atman dengan Brahman berdasarkan rasa dan cinta kasih yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa, sujud bakti, gitu, menyembah. Jadi dia melalui jalan cinta kasih kalau dia disebut dengan jalan Bhakti Marga. Nah, selanjutnya Karma Marga.
Kalau karma marga berarti dengan jalan berbuat, ya, dengan jalan berbuat. Nah, ini adalah jalan atau usaha untuk mencapai sempurna atau moksa dengan perbuatan, gitu ya. Bekerja tanpa terikat oleh hasil, tanpa pamrih. Jadi di sana dibutuhkan sekali keikhlasan. Ya, ketika Anda bekerja, ketika Anda membantu orang lain, gitu, lakukan dengan ikhlas dan yakin saja setiap perbuatan pasti ada pahalanya setiap tahun. Selanjutnya disebut dengan jalan yang ketiga adalah janana marga. Nah, kalau janana marga ini ya dapat dicapai dengan mempelajari, menerapkan, menjalankan ilmu pengetahuan, gitu. Nah, di sini dikatakan jalan usaha atau cara untuk mempersatukan akhlak dengan para matman yang dicapai dengan jalan mempelajari ilmu pengetahuan, filsafat, pembebasan diri dan ikatan keduniawian. Ya. Berikutnya disebut dengan Raja Marga. Ini adalah jalan yang keempat ya untuk menuju moksa. Gitu ya. Jalan mistik atau rohani untuk mencapai kelepasan atau moksa. 3 pelaksanaan yang ditempuh para yogi sebagai pengikut ajaran yoga marga, yaitu melakukan tapa brata, yoga dan samadhi. Baik, pengikut ajaran Raja Marga berkewajiban mengimplementasikan ajaran Astanga Yoga yang diajarkan oleh Maharishi Patanjali ya dalam buku Yoga Sutra guna mewujudkan tujuan yang pertama, Yama Rata, ya, yaitu pengendalian diri tingkat jasmani berupa ahimsa. Ahimsa itu tanpa kekerasan, tidak membunuh, tidak menyakiti. Kemudian yang kedua, Satya, jujur. Kemudian berikutnya Asteya, pantang menginginkan sesuatu yang bukan miliknya. Kalau sesuatu bukan milik kita, ya jangan menginginkannya. Kalaupun Anda punya keinginan untuk memilikinya, lakukan dengan cara yang benar, dengan jalan yang benar. Kemudian Brahmacari, berpantang kenikmatan seksual, ya, artinya pengendalian indria, pengendalian diri. Nah, seperti Anda sekarang kan namanya Brahmacari, masa menuntut pengetahuan. Kemudian berikutnya aparigraha, pantang akan kemewahan. Jadi di dalam Hindu kita dianjurkan hidupnya itu sederhana, ya, sederhana. Kemudian berikutnya yang kedua yang harus dijalankan oleh para yogi ya atau pengikut ajaran Raja Marga, yaitu niyama, yaitu pengendalian diri tingkat rohani. Nah, yang masuk di dalamnya adalah sauca, suci lahir dan batin. Jadi tidak hanya bagus terlihat dari luar, tetapi dari dalam hatinya pun bagus. Ya. Kemudian santosa, selalu puas. Artinya apa? Selalu mensyukuri apa yang kita punya, mensyukuri apa yang kita miliki. Ya. Kemudian berikutnya tapa, mengekang, mengendalikan hawa nafsu ataupun keinginan-keinginan. Selanjutnya swadhyaya, mempelajari kitab suci, ya, sastra-sastra petunjuk keagamaan. Kemudian berikutnya iswara pranidana, selalu bakti kepada Tuhan yang Maha Esa. Berikutnya yang ketiga, asana, sikap duduk yang menyenangkan, teratur dan disiplin. Nah, itu dia. Berikutnya pranayama. Kalau pranayama berarti pengaturan napas hingga menjadi sempurna. Ada puraka, kumbhaka dan recaka. Kalau tadi awal kita sudah menerapkan itu ya, mengatur napas. Selanjutnya pratyahara, mengontrol dan mengendalikan indria dari ikatan objeknya sehingga dapat melihat hal-hal suci. Selanjutnya disebut dengan dharana, adalah usaha untuk menyatukan pikiran dengan sasaran yang diinginkan atau pengendalian pikiran. Berikutnya disebut dengan dhyana, yaitu pemusatan pikiran yang tenang, tidak tergoyahkan kepada suatu objek. Ya, dhyana dapat dilakukan terhadap ista dewata. Yang
berikutnya disebut dengan samadhi, ya, penyatuan Atman atau sang diri sejati dengan Brahman. Terlepasnya Atman dari belenggu maya, bebas dari pengaruh karma dan punarbawa, dan akhirnya bersatu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Semua dari kita pasti menginginkan yang namanya moksa, ya. Semua orang pasti menginginkan yang namanya moksa, yaitu penyatuan Atman dengan Brahman, di mana kita tidak terikat lagi oleh ikatan duniawi, bebas dari rasa sakit dan lain sebagainya, ya, tidak tersakiti, tidak terlahirkan kembali, tidak terlukai oleh senjata, tidak terbakar oleh api, tidak terkeringkan oleh angin, benar-benar menyatu dengan kuasa Tuhan. Baik. Selanjutnya, setelah kita tadi mendengarkan atau Anda mendengarkan pemaparan ataupun penyajian presentasi materi dari Bapak, nah selanjutnya kita akan diskusi, yaitu tentang hambatan yang dihadapi dalam menjalani hidup menuju moksa. Nah, masing-masing kita akan bentuk kelompok dari satu kelompok itu terdiri dari 3 orang nanti, ya. Kemudian Anda akan mencari informasi mengenai hal tersebut, ya, tentang hambatan yang dihadapi dalam menjalani hidup menuju moksa itu. Setelah nanti ditemui, silakan gunakan fasilitas yang ada, ya. Anda baca di buku, Anda browsing di internet, gitu, ya. Nah, setelah nanti ditemukan itu, Anda akan presentasi dari hasil pencarian tersebut di depan masing-masing kelompok. Baik, untuk pembagian kelompok, tolong diperhatikan, ya. Untuk dari ke 17 siswa ini, Bapak akan bagi ke dalam 6 kelompok, ya. Terdiri dari 1 orang dalam 1 kelompok. Kelompok pertama nanti Anjali Pertiwi, Syurjoni Setiawan, Emilia. Kelompok 2 Jeffrey, Rintan, Nabila. Untuk kelompok 3 Nur Hayati Ciwi, Napa, Puspitasari, Natalia. Untuk kelompok selanjutnya Kristina Wati, Sesi, dan Sepia Rantika. Kelompok 5 Siska Kartika Putri, Tri Kamalasari, Bulan. Kemudian kelompok 6 Elin Cia, Krisda Jayati. Silakan dibentuk kelompoknya. Silakan. Silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Silakan. Ya. Oke. Silakan diskusikan apa yang menjadi bahan diskusi kita. Nah. Baik. Selanjutnya, setelah kita tadi mendengarkan atau Anda mendengarkan pemaparan ataupun penyajian presentasi materi dari Bapak, nah selanjutnya kita akan diskusi, yaitu tentang hambatan yang dihadapi dalam menjalani hidup menuju moksa. Nah, masing-masing kita akan bentuk kelompok dari satu kelompok itu terdiri dari 3 orang nanti, ya. Kemudian Anda akan mencari informasi mengenai hal tersebut, ya, tentang hambatan yang dihadapi dalam menjalani hidup menuju moksa itu. Setelah nanti ditemui, silakan gunakan fasilitas yang ada, ya. Anda baca di buku, Anda browsing di internet, gitu, ya. Nah, setelah nanti ditemukan itu, Anda akan presentasi dari hasil pencarian tersebut di depan masing-masing kelompok. Oke, silakan bentuk kelompok dulu. Silakan bentuk kelompok dulu. Bentuk kelompok dulu. Baik, untuk pembagian kelompok, tolong diperhatikan, ya. Untuk dari ke 17 siswa ini, Bapak akan bagi ke dalam 6 kelompok, ya. Terdiri dari 1 orang dalam 1 kelompok. Kelompok pertama nanti Anjali Pertiwi, Syurjoni Setiawan, Emilia. Kelompok 2 Jeffrey, Rintan, Nabila. Untuk kelompok 3 Nur Hayati Ciwi, Napa, Puspitasari, Natalia. Untuk kelompok selanjutnya Kristina Wati, Sesi, dan Sepia Rantika. Kelompok 5 Siska Kartika Putri, Tri Kamalasari, Bulan. Kemudian kelompok 6 Elin Cia, Krisda Jayati. Silakan dibentuk kelompoknya. Silakan.
Dari kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan tugasnya. Untuk kelompok Chef Jordi dan teman-temannya silakan maju ke depan. Kelompok 1. Silakan. Nanti kalau perhatikan apa yang mereka sampaikan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Sebelum kami menyampaikan materi kami, sebaiknya kita sama-sama mengucapkan salam pengendali iman. Om Swastiastu. Bersama dimulai salam. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Cut Jordi Setiawan, Anca Puspitasari dan Nurhayati Ciwi. Di sini kami akan menyampaikan atau mempresentasikan materi tentang hambatan yang dihadapi dalam menjalani hidup menuju moksa. Materi kami kali ini akan disampaikan oleh Nurhayati Ciwi. Materi hambatan yang dihadapi dalam menjalani hidup menuju moksa. Tantangan dan hadapan dalam mencapai moksa di zaman globalisasi yaitu 1. Sumber daya manusia yang kurang berkualitas. 2. Kemiskinan. 3. Pendidikan rendah. 4. Mengabaikan kebenaran. 5. Jauh dari Tuhan. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin ditanya, dipersilahkan. Saya Priscina dari kelompok 4 ingin bertanya, apa sih tujuan utama dari moksa? Tolong dijelaskan. Ya, terima kasih. Pertanyaannya cukup bagus. Di sini kami akan menjawab pertanyaan tentang tujuan utama moksa. Bila seseorang sudah mengalami moksa, dia akan bebas dari ikatan keduniawian, bebas dari hukum, karma, dan bebas dari penjelmaan kembali atau reinkarnasi, serta dapat mengalami atau mewujudkan sat, cit, dan ananda atau kebenaran, kesadaran, dan kebahagiaan. Itu jawaban yang dapat kami sampaikan atau berikan. Selebihnya apakah dari kelompok 4 dapat menerima jawaban kami? Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sebelum kita menutupi, marilah kita sama-sama menutup dengan salam pramutanti. Om Santi 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 Om Santi. Terima kasih. Baik, kelompok berikutnya silakan. Silakan kelompok berikutnya, kelompok 4 ya. Kristina dan teman-teman. Silakan. Baik, selanjutnya Anda akan menyaksikan atau memperhatikan dari penyampaian untuk kelompok 4 ya. Kepada kelompok 4, Bapak persilakan. Selamat pagi. Pagi. Sebelum kita mengawali presentasi, terlebih dahulu kita mengucapkan salam pengayaan umat. Om Swastiastu. Tabe selama dimulai salam sujud kadang-kadang. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul tantangan dan hambatan dalam mencapai moksa. Jadi, tantangan dan hambatan dalam mencapai moksa sesuai dengan zamannya globalisasi dibangun sejak awal seirama dengan pembelajaran hidup ini. Kesenjangan hidup rohani dan jasmani mengantarkan terhambatnya pencapaian keseimbangan hidup seseorang. Apa saja tantangan dan hambatan dalam mencapai moksa di zaman globalisasi yaitu 1. Sumber daya manusia yang kurang berkualitas. 2. Kemiskinan. 3. Pendidikan rendah. 4. Mengabaikan kebenaran. Dan 5. Jauh dari Tuhan. Demikian penyampaian dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas dari kelompok lain ingin bertanya, dipersilakan. Pertanyaannya, apakah yang Anda ketahui tentang ajaran moksa?
cita jaca di dharma atau kebahagiaan di dunia dan kesempurnaan di akhirat. Seperti itulah penjelasan dari kelompok kami. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Jelas? Bagaimana jelas? Jelas? Oke, baik. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan kami menutup dengan mengucapkan sarana santi. Om Santi, 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 Om Santi. Oke, kasih hapus dulu. Seluruh peserta didik perhatikan ya, untuk evaluasi Bapak sudah menyiapkan LKPD ya, nanti dikerjakan LKPD yang diberikan itu pada pembelajaran 3 ini ya. Oke, silakan. Baik, dari beberapa hal yang disampaikan ya, kita dapat menyimpulkan untuk materi hari ini tentang moksa. Yang perlu Anda ketahui dan Anda ingat, moksa adalah kebebasan atau pelepasan ya. Moksa adalah tujuan tertinggi di dalam agama Hindu ya. Semua orang pasti menginginkan yang namanya moksa tanda ika yaca isi dharma, kebahagiaan di dunia dan juga sempurna di akhirat begitu ya. Dan kita menyatu dari Atman dengan Rahman gitu ya. Nah, dalam hidup ya, kita perlu tuntunan bimbingan ya ajaran agama sehingga kita menjadi manusia yang lebih baik. Dan kita sudah mempelajari moksa hari ini. Saya berharap ya, Bapak berharap ada dampak positif ya dalam diri Anda sehingga Anda juga menjadi generasi yang bisa diharapkan ya di masa depan sebagai generasi itu yang membanggakan dan lebih baik dari sebelumnya. Demikian untuk materi hari ini ya. Karena hari ini adalah pertemuan terakhir untuk semester ini, nanti persiapkan diri Anda untuk menghadapi ulangan semester yang mudah-mudahan ini akan bagus semua. Ya, ya. Dan untuk mengakhiri kegiatan proses pembelajaran kita, Bapak minta salah satu dari Anda untuk mewakili yang untuk memimpin doa di depan. Silakan. Teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan proses belajar dan mengajar kita hari ini, marilah sama-sama kita melipat tangan kita untuk berdoa. Berdoa dimulai. Ya Sang Hyang Widiwasa, Teranging Tala Langit, pada saat ini kami telah melaksanakan proses pembelajaran. Semoga kami selalu dianugerahi kecemerlangan pikiran dan ilmu yang kami dapat hari ini dapat kami pahami, kami mengerti, dan kami mewujudkannya dalam kehidupan kami. Semoga segala pengetahuan yang baik datang dari segala arah. Kami menyerahkan segenap hidup kami dalam kuasa-Mu. Om Santi, 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 Om Santi. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Baik, untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sekian. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan, jaga jarak ya, tetap di rumah, tidak perlu keluar kalau tidak ada keperluan penting. Dan ingat, jadikan pribadi Anda menjadi lebih baik dan lebih baik lagi ya, sehingga Anda menjadi harapan kebanggaan kita bagi generasi muda Hindu yang lebih baik, harapan bangsa dan negara, harapan agama, kebanggaan orang tua. Kita akhiri dengan mengucapkan salam Santi sama-sama. Om Santi, 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 Om Santi. Silakan, ya hati-hati di jalan.